Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madarsunal an, darsunal an al-jigrofi. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Alhamdulillah, apa kabarnya solihah anak-anak kelas 3? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, semuanya dalam dan juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang geografi bersama Ustadz Gifar. Setelah minggu kemarin kita udah belajar nih tentang memberikan tanggapan dan saran sudah. Terus juga ini juga udah nih yang kemarin tugasnya yang tentang lingkungan di rumahnya, terus memberikan saran tentang di daerah rumahnya ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga nih ya. Indikatornya, siswa mampu mengamati karakteristik sosial masyarakat desa, jumlah penduduknya, usia, jenis kelamin, aktivitasnya juga, terus agamanya juga di suatu desa, terus juga suku-sukunya di suatu desa sama pendidikannya. Yang pertama nih, kita mengenal ciri-ciri masyarakat mungkinnya yang ada di desa. Nih, yang pertama ada jumlah dan usia penduduk desa. Jumlah dan usia penduduk desa. Meskipun wilayah desa luas, namun kondisinya lebih sepi dibandingkan kota. Jadi desa itu biasanya tempatnya luas, tapi tempatnya itu lebih sepi daripada kota yang kecil. Kayak gitu ya. Kayak kota Sukabumi ini kecil nih sebenarnya tuh. Padahal tapi ramai di jalannya. Tapi di desa mah tempatnya tuh luas tapi sepi tempatnya tuh kayak gitu ya. Salah satunya karena penduduk desa banyak yang pergi ke kota karena berbagai kebutuhan seperti untuk belajar, mencari pekerjaan dan lain sebagainya tuh. Itu alasannya kenapa bisa sepi Pak di desa ya. Salah satu alasannya tuh kenapa sepi karena di desa itu banyak orang-orang yang pergi ke kota untuk kayak nyari kerja ataupun belajar. Terus juga misalnya ada yang misalnya bekerjanya di pabrik yang ada di kota kayak gitu ya. Atau juga ada yang belajar, orang-orang desa tuh ada yang belajar sampai ke kota atau ke kota lain malah ada gitu ya. Makanya lebih sepi biasanya kalau di desa tuh. Dari total jumlah penduduk Indonesia nih, Indonesia tuh penduduknya kurang lebih ada 270 juta, Masya Allah ya. Nih 119 juta tinggal di desa, lebih sedikit daripada jumlah penduduk yang tinggal di kota. Jadi yang di kota mah ada 150 juta, yang di desa mah ada 119. Jadi masih banyak yang di kota ya. Usia penduduk desa, ini usianya penduduk desa beragam. Dari mulai ada yang 0 sampai 2 tahun, ada anak-anak juga. Terus ada yang remaja 14 sampai 20 tahun, ada yang orang dewasa 21 sampai 50 tahun dan ada orang tua usianya 50 tahun ke atas. Namun memang jumlah remaja dan orang dewasa lebih sedikit daripada jumlah yang lainnya. Mengapa? Karena kebanyakan mereka pergi ke kota dengan tujuan yang bermacam-macam. Baik itu untuk mendapatkan pengalaman belajar atau kuliah, mencari kerja dan lain sebagainya. Tuh ya. Nih selanjutnya ini tentang ekonomi dan mata pencaharian. Pada dasarnya karena kondisi lingkungan desa masih terdapat lahan kosong, tanah yang subur untuk pertanian, ladang dan sebagainya, sehingga mata pencaharian atau pekerjaan ya, mata pencaharian tuh. Jadi atau pekerjaan penduduk desa hampir semuanya adalah mengolah tanah atau segala apa yang ada di alam ya. Jadi semuanya yang ada di alam itu biasanya diolah atau dimanfaatkan oleh penduduk desa. Ada yang petani sawah tuh, ada yang jadi petani, terus ada yang berladang atau berkebun umbi-umbian atau sayur mayur tuh ya.
Jadi ada juga yang pencari ikan di sungai, orang-orang desa tuh. Ada yang jadi peternak hewan karena tempatnya yang masih enak, dan masih banyak lagi. Karena pekerjaannya itu, maka perekonomian penduduk desa bergantung pada alam berupa hasil panen padi atau beras. Terus juga hasil panen sayurannya dan buah-buahan, terus juga daging dan susu hewan. Gitu ya. Jadi orang-orang desa tuh dalam pekerjaannya tuh membutuhkan untuk kebutuhan hidupnya, untuk makannya itu bergantung sama hasil panennya. Jadi kalau panennya bagus, insya Allah ada uang. Atau misalnya sayurnya lagi bagus nih panennya, atau buah-buahannya lagi bagus, terus harganya juga lagi lumayan, lagi bagus, itu enak untuk kebutuhan sehari-harinya. Terus juga dagingnya juga dan susu hewannya juga ya. Nih hasil dari pertanian sama peternakan itu sesungguhnya sangat melimpah. Jadi banyak ya hasilnya tuh. Tapi harga jualnya tuh sangat murah. Jadi harganya tuh kalau dijual tuh murah kalau di desa tuh ya. Makanya kalau kita misalnya pengen nyari sayuran yang murah atau hewan-hewan yang murah, pasti kita kalau mau lebih murah itu carinya ke desa, bukan di kota ya. Gitu. Sehingga karena murah ya, jadi penghasilan atau uang yang dapatinnya kecil orang-orang yang di desa itu. Jadi nggak semahal yang ada di kota seperti itu ya. Terkadang hanya bisa mencukupi kebutuhan utama saja. Jadi uangnya tuh biasanya uang-uang hasil pertanian kayak gitu tuh cuman cukup untuk kebutuhan kayak makan, beli pakaian dan tempat tinggal. Sementara kebutuhan lainnya kayak pendidikan atau sekolah dan kesehatan kurang diperhatikan baik oleh masyarakat desanya sendiri ataupun pemerintah daerah di desa tersebut. Makanya wajar jika masyarakat desa sering disebut masyarakat yang tertinggal, miskin ya, padahal nggak semuanya juga, nggak semua seperti itu ya. Padahal sumber daya alamnya melimpah ruah tuh. Jadi desa itu sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan, tapi karena mungkin dari segi pendidikannya yang masih kurang, jadi kurang juga ya ke ekonominya atau pendapatannya tuh ya. Nah, seperti itu mungkin untuk hari ini. Terima kasih, jazakallahu khairan katsiran untuk semuanya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Mohon maaf juga bila ada ucapan yang salah dari Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.